lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I deserve a love like this? You're breathing life into my battles. You speak your purpose and the panic ends. Your glory shining like the morning. How could I deserve a love like this? I'm trusting you, I'm laying down the lies. Open up my eyes, letting you change everything. Selamat pagi semuanya, saya ucapkan Merry Christmas, selamat Hari Natal tahun 2022 dan hari ini kita akan memulai ibadah kita mau bersuka cita atas kelahiran Sang Juru Selamat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami datang Tuhan, hari ini kami mau bersuka cita Tuhan, kami mau menyambut kehadiran Sang Raja, kami mau menyambut kelahiran Sang Juru Selamat di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mau menyenangkan hati-Mu, kami siap mau bersorak bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Come on.
sing glory to the newborn King. Katakan Raja Damai, Raja Damai yang besar, Surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sama-sama kita katakan kembali. Hark the herald angels sing glory to the newborn King. His honor and mercy mild, God and sinners reconciled, and joyful all ye nations rise, and join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing glory to the newborn. Gloria in excelsis Deo. Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Mari kita sebuah sembah dan puji Dia. Pada pagi hari ini kita satukan hati kita untuk menyembah. Pada pagi hari ini kita fokuskan hati kita untuk sembah dan puji Dia.
Amin, amin, amin. Benar Tuhan, benar, benar. Hanya Engkaulah yang pantas kami sembah di muka bumi ini Tuhan. Hanya Engkaulah yang nama-Mu saja hanya yang bisa kami tinggikan di tempat ini Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami bisa punya kesempatan untuk menyembah Engkau lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, selamat pagi, selamat datang di Every Nation Kelapa Gading. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kita mengucapkan selamat datang di tempat ini. Kebetulan ada ibu saya juga, baru pertama kali ikut ibadah bersama-sama dengan kami. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Pertama-tama saya mengucapkan Merry Christmas dulu buat kita semua di tempat ini. Selamat Natal. Selamat Natal. Baik, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, habis ibadah ini, kalau bisa Bapak Ibu Saudara sekalian jangan dulu langsung bergegas pulang. Kita ada fellowship bersama untuk makan siang di tempat ini. Jadi kita bisa bersama-sama menikmati fellowship sebentar siang. Yang kedua, buat tanggal 1 minggu depan kita tetap ada ibadah di tempat ini di jam yang sama, jam 10 pagi di tempat ini. Baik, berikut kita akan mempersiapkan untuk persembahan. Ayat persembahan saya ambil di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Baik Bapak Ibu sekalian, di tempat duduk Bapak Ibu ada amplop, boleh masuk yang mau memberi, boleh masukin ke dalam amplop, nanti kita sama-sama membawakan di sini. Kita juga ada kertas di tempat duduknya, tolong kalau ada yang mau didoakan dicatat, masukin sekalian di amplop ini, nanti tim pengembalaan akan mendoakan doa saudara Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi ini kami bisa memberi dengan sukacita Tuhan. Kami tahu Tuhan pada saat ini kami memberi bukan karena kekuatan kami Tuhan, kami dapat ini Tuhan, tapi semuanya daripada Engkau Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Biar nama-Mu saja dipermuliakan. Berkati juga persembahan ini Tuhan bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini, bisa menjangkau orang-orang terhilang juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan memberi. Berikut kami juga akan memanggil teens untuk performance. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph,
with your nose so bright. Won't you calm my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. You'll go down in history. You'll go down in history. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia. Mari anda kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Dia yang lahir ke dunia ini. Kita mau bersuka cita atas kelahiran Sang Raja Damai, Sang Juru Selamat dunia. Bersama-sama kita katakan penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali kita katakan penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berikan kemuliaan sorak-sorai pada Allah kita. Kita menyambut kelahirannya karena seorang anak telah lahir bagi kita. Pada hari ini kita merayakan hari Natal. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara, mari pada pagi hari ini kita menyambut kehadiran Dia. Kita menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Kita menyambut kehadiran penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami menyambut kehadiran-Mu. Kami bersuka cita pada pagi hari ini. Di hari Natal yang kami rayakan pagi ini. Sukacita ilahi melingkupi kami, hadir di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara jangan duduk dulu. Berikan salam kiri kanan. Katakan selamat hari Natal. Selamat hari Minggu.
Selamat datang saudara-saudara semua. Amin. Baik saudara, selamat datang. Sekali lagi saya ucapkan di gereja Every Nation Kelapa Gading. Saya menyambut juga saudara yang di rumah. Selamat Hari Natal kepada saudara yang di rumah yang mengikuti lewat Zoom. Ada Pak Jules, ada Pak Ivan dari Amerika ya bergabung bersama kita. Ada siapa lagi di situ? Ada Ibu Yuli, ada Manang ya. Selamat datang. Baik, kita siap untuk melanjutkan. Terima kasih untuk tim musik, berikan aplaus juga untuk performance juga teens. Ya. Baik, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saudara, hari Natal yang indah, ya. Hari ini hari yang spesial. Tahun ini tahun yang spesial. Biasanya hari Natal kita tidak adakan ibadah, ya. Biasanya hari Natal kita di rumah bersama dengan keluarga, tapi hari ini kita secara spesial kita melakukan ibadah Natal. Nah, sebelum saya mulai khotbah, saya menyambut saudara kita dari Every Nation Dalung yang hadir bersama-sama dengan kita. Ya, ada Pak David, Ibu Ina, ada Elia, mana adiknya Elia di sana. Oh, Iskia, welcome. Ya, ada Ibu juga dari Motong, ibunya Pak Rocky. Ya, selamat datang ya. Selamat datang. Ada lagi dari Nias. Selamat datang ya dari Nias. Amin ya. Baik. Saudara, siapa yang nonton final Piala Dunia? Oh, kalah ya. Saudara, negara manapun yang saudara dukung semuanya adalah pemenang ya. Semua yang bermain di Qatar semua adalah pemenang. Tapi tetap aja cuma satu juaranya saudara ya, sorry aja gitu ya. Nggak bisa semua dapat piala ya kan. Saudara, rakyat Argentina mendapatkan hadiah yang luar biasa. Mereka merayakan kemenangan tim sepak bola Argentina, mereka merayakan ya, bersuka cita, bukan hanya rakyatnya, termasuk kita juga pendukungnya Argentina, kita juga bersorak-sorak ya kan. Padahal kita nggak dapat pialanya, tapi kita ikut suka cita merayakan kemenangan tim kesayangan kita Argentina. Jangan berkecil hati pendukung Prancis juga jago, sama-sama bagus mainnya, tapi sayang sekali ya pialanya cuma satu, ya kan? Nggak bisa dapat dua-duanya. Mereka tim yang sama-sama kuat. Namun saudara, hari ini kita bukan merayakan kemenangan Argentina, saudara. Hari ini kita merayakan Natal, saudara. Amin. Kita merayakan sukacita yang lebih besar, yaitu kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Selalu ada alasan untuk kita merayakan. Ada alasan untuk kita bersukacita karena Kristus telah lahir bagi kita. Pada pagi hari ini saya berikan judul A Perfect Gift, ya. Perfect gift. Nah, kita akan buka ayatnya, saya ajak saudara untuk mari kita buka dari Yesaya 8 ayat 23. Yesaya 8 ayat 23. Saya sedikit merecap seri khotbah A Reason to Celebrate dalam bulan ini. Kita telah membukanya dengan God with us, ya. Lalu berikutnya Tuhan adalah terang kepada kita yang tinggal di dalam kegelapan. Lalu berikutnya kita firman Tuhan, God is a God of peace, Allah damai sejahtera bagi kita, ya. Dan minggu lalu God of hope, Tuhan pengharapan kita. Dan hari ini kita akan menutup, ya, kita akan menutup seri Natal. Dan by the way, hari ini juga adalah minggu ibadah terakhir di tahun 2022. Amin. Minggu depan kita sudah masuki tahun yang baru, saudara. Ada harapan baru di dalam Tuhan. Hari ini, sebagaimana kita menutup seri ini, penutupan ini adalah yang the best, yaitu perfect gift, hadiah atau kado yang sempurna. Siapa saudara yang dapat kado hari ini? Natal atau kemarin Natal, semua dapat kado ya? Oh belum, nanti mungkin surprise kadonya, ya mungkin siapa tahu nanti siang ada kado ya. Saudara mengharapkan kado apa di Natal ini? Ya ada yang mau baju, ada yang mau kado jam tangan, sepatu,
ya kado perhiasan dan lain sebagainya, handphone mungkin ya. Ada banyak kado yang saudara akan dapatkan. Nah, sebentar siang ada kado juga, yaitu kado makan-makan bagi kita semua ya. Jadi saudara jangan pulang dulu, nanti kita akan fellowship bersama-sama, makan bersama-sama. Nah, pagi ini saudara akan mendapatkan kado yang terindah, kado yang sempurna. Nah, kita lihat ya, Yesaya 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ya, pada saat itu, tahun 740 sebelum Masehi, masa suram, masa kegelapan, masa terimpit, ya masa di mana mereka merasa jauh dari Tuhan. Mereka hidup di dalam dosa, hidup di dalam penyembahan berhala. Ya, kemudian ada janji firman Tuhan bahwa akan tiba waktunya, ini tidak akan selamanya masa kesuraman ini. Tidak selamanya masa kegelapan ini. Akan tiba waktunya, di kemudian hari, ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat pertama, pasal yang ke-9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ada gelap dan ada terang. Mereka yang berjalan di dalam kegelapan, mereka melihat terang mereka akan melihat terang yang besar. Mereka akan diam di negeri kekelaman. Atasnya terang telah bersinar atas mereka. Mereka yang dulu tinggal di dalam kegelapan, mereka yang dulu tinggal di dalam dosa, bangsa-bangsa yang tinggal jauh dari Tuhan, akan tiba waktunya terang itu akan datang dan bersinar atas mereka. Ayat kedua, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kedatangan terang, kedatangan Sang Mesias, kedatangan Juru Selamat, janji akan datang itu kepada umat manusia, kepada bangsa-bangsa yang akan menerima terang itu, yang sebelumnya tinggal di dalam gelap. Mereka menerima terang itu. Hasilnya adalah mereka akan bersorak-sorai. Dikatakan di ayat 2, menimbulkan sorak-sorai, menimbulkan sukacita yang besar, menimbulkan pengharapan yang besar, sesuatu yang besar, seperti sukacita di waktu panen. Panen itu adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh petani. Setelah sekian bulan mereka bekerja, inilah waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu panen raya. Dan panen tiba, itulah waktunya bersorak-sorai. Seperti saatnya, anggaplah seperti waktu saudara mau gajian, ya kan? Tanggal gajian itu tanggal sukacita nggak saudara? Sukacita saudara mau tanggal gajian kan? Ores, hari ini gajian, ya kan? Bersukacita, ayo traktir-traktir. Biasanya makan enak. Nanti menjelang tanggal tua makannya agak nggak enak sedikit, gitu kan? Nanti tanggal muda lagi enak lagi makanannya, dan begitulah kira-kira siklusnya. Seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti bersorak-sorak waktu membagikan jarahan. Nah, kita akan tutup tahun ini dengan sukacita. Kita akan tutup tahun ini dengan sorak-sorai. Kita akan tutup tahun ini dengan kegembiraan yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena hari ini saudara menerima kado yang sempurna dari Tuhan. Saudara, sedikit mengenai di masa lalu, saya ulang lagi di ayat kedua tadi, di ayat pertama tadi, ada dalam masa kesuraman, inilah janji Tuhan. Tuhan menghapuskan kesuraman, Tuhan menghapuskan kegelapan dan kekelaman, Tuhan menghapuskan juga kuk yang menekan di ayat berikutnya, 3 dan 4. Tuhan menghapuskan, kemudian saya loncat ke ayat kelima. Kenapa Tuhan menghapuskan itu? Bagaimana caranya Tuhan melakukannya? Kenapa mereka bersorak-sorak? Kenapa mereka bersukacita? Janji firman Tuhan melalui Nabi Yesaya. Sebab inilah alasannya. Inilah alasannya mereka merayakan. Inilah alasannya mereka bersukacita di ayat kedua tadi. Inilah alasannya mereka bersorak-sorak seperti waktu panen. Ada apa ya? Ada apa ya? Kenapa ya mereka bersorak-sorak? Kenapa mereka bersukacita? Inilah alasannya saudara. Di ayat kelima. Sebab apa? Seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi lahir dulu,
baru menimbulkan sukacita. Datang dulu, baru menimbulkan sukacita. Sebab seorang anak telah lahir. Nah saudara, ada kata-kata telah di situ. Waktu Yesaya menyampaikan nubuatan ini bukan berarti sudah ada. Tapi ini nubuatan yang akan datang. Nanti akan datang Sang Juru Selamat, Mesias. Di mana waktu ia telah datang, akan timbul sorak-sorak dan sukacita tadi. Jadi saudara, kedatangan Kristus, kedatangan Mesias akan menimbulkan sukacita, sorak-sorak. Seorang anak telah lahir. Kelahiran dan seorang putra telah diberikan kepada kita. Kata-kata lahir dan diberikan. Ya, diberikan ini. Ini diberikan, ini artinya give. Bukan gaji, saudara. Bukan earn, tapi you get. Ya, itu it's a gift untuk kita. Artinya kita nggak usah melakukan apa-apa. Kita diberi. Padahal kita yang tinggal di dalam dosa. Kita bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Tuhan katakan, nanti aku akan beri. Apa yang diberi kepada kita? Seorang anak. Seorang putra akan lahir bagi kita. Bicara seorang anak. Lahir melalui kelahiran yang normal. Nggak ada di ayat sini, kita buka, saya bacakan dari Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, ini bicara kepada kawanan gembala ya. Sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Saudara, lahir. Ini sungguh-sungguh kelahiran yang normal dalam kehidupan. Lahir normal artinya Kristus Yesus lahir normal. Artinya Yesus ada di dalam kandungan Maria selama 9 bulan. Dan ia lahir sebagai janin yang normal. Di dalam kandungan yang normal. Di kandungan seorang wanita yang normal. Betulan manusia, saudara. Ya, bukan dongeng. Terjadi ini. Dia datang melalui kandungan Maria. Artinya yang lahir ini sungguh 100% manusia, saudara. Sungguh-sungguh manusia. 9 bulan dalam kandungan. Dan lahir sebagaimana manusia. Itu membuktikan, menunjukkan kepada kita bahwa yang lahir itu adalah manusia. Dan kemudian seorang putra telah diberikan kepada kita. Dia adalah Allah anak, sang putra. Allah putra lahir, datang seorang anak, dia datang sebagai anak dan dia diberikan, artinya putra Allah putra Allah anak datang ke bumi ini untuk siapa? Saudara dan saya, untuk bangsa-bangsa yaitu kita telah diberikan. Jadi kedatangan Kristus sebagai manusia 100% dan seorang putra datang, Allah anak datang, dia adalah Allah sendiri. 100% Allah. Jadi sosok Kristus Yesus adalah Allah 100%. Tuhan yang sungguh-sungguhnya. Tuhan yang sejati. Dan juga dia manusia sejati juga. Amin saudara. Telah diberikan kepada saudara. Kedatangan Kristus adalah kado yang istimewa untuk saudara dan saya. Amin. Adalah hadiah yang teristimewa buat kita. Oleh karena itulah saudara, kita merayakan Natal pada hari ini. Merayakan kelahiran Kristus pada hari ini. Lambang pemerintahan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara, kalau masa itu mungkin ya, zamannya Yesaya, seorang raja memerintah, mereka mengenakan jubah kerajaan. Dan lambangnya ini, lambang raja ini ada di atas bahunya. Kalau saudara pengangkatan jenderal kemarin kita menyaksikan pengangkatan panglima tentara ya yang baru. Ya, ini kan kita punya panglima TNI yang baru. Ya, waktu dia dilantik, diangkat, ditaruh lambangnya di sini. Ada bintang berapa saudara di sini? Bintang 4. Ya. Dan ada tongkat otoritas dia pegang. Dilantik menjadi pemimpin. Nah saudara, firman Tuhan mengatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini menunjukkan bahwa yang lahir itu, ya waktu Yesaya menubuatkan ini, nanti yang lahir itu
yang akan lahir Mesias yang ditunggu-tunggu. Dia adalah yang berkuasa selama-lamanya karena lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Rakyat Israel yang mendengar ini, yang lahir ini adalah raja segala raja pasti. Karena lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ada harapan bagi mereka akan lahirlah pemerintah, raja yang kekal selama-lamanya. Jadi lambang pemerintahan ini bukan main-main saudara. Lambang pemerintahan yang tertinggi di masa itu yaitu raja. Seorang yang berkuasa, sang penguasa yang memegang kedaulatan, pemerintahan, itu semua ada di atas pundaknya, di atas bahunya. Lambang pemerintahan yang kita nyanyikan tadi ada di atas bahunya. Dan saudara kita lanjut, namanya disebut orang. Kita baca bersama-sama. Penasihat ajaib, lalu apa lagi? Allah yang perkasa, lalu apa lagi? Bapa yang kekal, lalu apa lagi? Raja damai. Kita nyanyikan tadi, penasehat ajaib. Amin saudara, kita nyanyikan tadi. Penasehat ajaib. Dalam bahasa aslinya, Pele, bukan Pele pemain bola ya. Pele ya. Bahasa aslinya Pele. Itu artinya adalah extraordinary, astonishing, mencengangkan, mengherankan, mengagumkan, luar biasa. Dia disebut orang. Dikatakan di situ, disebut orang, penasehat ajaib. Saudara, saya menyebut atau saya menyebut begini artinya. Saya mendeklar, saya menyebut istri saya ini penolong yang baik buat saya. Ya, istri saya ini istri yang paling baik untuk saya, gitu kan? Kenapa? Karena saya punya pengalaman dekat dengan istri saya. Sebagaimana saya menyebut contoh yang lain, misalnya Pak Pastor Yahya. Saya menyebut dia sebagai gembala saya. Saya menyebut dia sebagai sahabat sejati. Saat saya kesulitan, dia ada bersama saya. Saya menyebut dia sebagai mentor saya. Saya menyebut dia sebagai pemimpin saya. Kenapa saudara saya menyebut beliau begitu? Karena saya punya pengalaman bersama dengan dia. Ya. Dan bagaimana dengan saudara? Dan seperti itu juga, saudara, kalau saya menyebut Jokowi misalnya, saya sebut apa ya? Saya nggak punya pengalaman sama dia gitu kan. Saya nggak tahu juga bagaimana sifatnya dia gitu, sehari-harinya gitu kan. Nah saudara, firman Tuhan ini dikatakan namanya disebut orang. Nah, saudara bisa catat di sini di Alkitab saudara. Namanya disebut orang. Siapakah orang di situ? Siapakah orang di situ? Yaitu mereka yang percaya kepada Yesus. Mereka yang punya pengalaman berjalan bersama dengan Yesus. Mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Mereka yang mengakui Yesus sebagai Raja dalam hidupnya. Mereka ini akan menyebut dia, akan menyebut Yesus sebagai penasehat ajaib saya. Sebagai Allah yang perkasa saya. Sebagai Bapa saya yang kekal. Sebagai Raja saya, Raja damai. Ini artinya ayat ini saudara. Yesaya menubuatkan nanti Kristus datang. Orang-orang akan punya pengalaman pribadi dengan dia. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, mereka akan menyebut Yesus sebagai penasihat saya yang ajaib. Jadi ini begitu personal kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua yang percaya kepada Yesus. Dia akan menjadi begitu intim dengan saudara. Dia bukan hanya Tuhan yang duduk di singgasana, yang saudara datangnya harus pakai 7 rupa kembang dan lain sebagainya. Saudara datang, undang dia, sambutlah dia dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia akan menjadi personal buat saudara. Dia akan menjadi penasehat yang ajaib tadi Pele tadi ya, atau wonderful counselor. Ini artinya penasehat yang luar biasa, ya ajaib, luar biasa, penasehat yang bijaksana, penasehat yang mencengangkan, yang mengherankan. Kenapa saudara? Karena dia adalah penasehat yang terbaik. Dia sudah mengalami penderitaan yang saudara alami. Dia sudah mengalami kesulitan yang saudara alami. Dia sudah mengalami segala pencobaan dosa yang saudara alami. Dia juga alami saudara. Dia alami semuanya sehingga orang menyebut dia
penasehat ajaib. Bukan penasehat abal-abal, bukan penasehat kaleng-kaleng saudara. Tapi penasehat ajaib. Orang menyebut dia begitu personal. Bagaimana dengan saudara? Bagi saudara siapakah dia? Saudara sebut apa dia? Karena firman Tuhan katakan orang menyebut dia penasehat ajaib. Lalu orang menyebutnya apa lagi? Allah yang perkasa. Mighty God. Allah yang berkuasa. Pahlawan perang yang perkasa. Bukan Allah yang lemah. Orang-orang yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Mereka mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Mereka mengalami keperkasaan Tuhan. Mereka mengalami kehebatan dan kedahsyatan Tuhannya sebagai Allah. Bukan sebagai legenda manusia atau cerita saja. Tapi dia sungguh-sungguh mengalami secara pribadi. Bahwa Allah hadir di hati saya. Yang perkasa, yang menolong saya. Saudara, mari sambutlah dia. Allah yang perkasa. Yesus Kristus. Yes, dia manusia 100%. Tapi dia adalah Allah 100%. Dia adalah Allah sang pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan saudara dan saya. Dan bumi ini. Dan tatanan alam semesta ini. Allah sang pencipta itu hadir di bumi. Datang di dalam hati kita. Dan dia ketuk pintu hati saudara. Adakah saudara yang mau buka pintu untuk dia? Biar dia hadir di dalam hati kita. Maka kita nyanyikan tadi, sambutlah dia, Yesus Tuhan di dalam hati kita. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Yang berikutnya, orang menyebut dia Bapa yang kekal. Bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan, yang menerima menyambut Yesus hadir di hatinya, mereka akan memanggil dia Bapa. Panggilan Bapa ini adalah panggilan yang sangat intim buat kita. Amin saudara. Artinya dia dekat dengan kita sebagai Bapa. Orang memanggil dia Bapa. Everlasting. Bapa yang kekal selama-lamanya. Bapa kita di dunia. Bapa kita di dunia. Suatu ketika nanti tidak bersama-sama kita lagi. Betul saudara? Akan mendahului kita. Atau enggak tahu siapa yang duluan, kita atau Bapa kita gitu kan. Tapi saudara, mereka menerima Yesus Kristus Tuhan. Mereka menyambut Yesus Kristus Tuhan. Mereka memanggil dia Bapa yang kekal. Artinya dia tidak akan meninggalkan saudara. Amin saudara. Dia Allah yang menyediakan. Dia Bapa yang mengayomi. Dia Bapa yang memberikan kasih Bapa yang kekal selama-lamanya. Bicara mengenai Bapa, bicara mengenai kasih Bapa yang Tuhan akan pulihkan. Kitab Perjanjian Lama ditutup dengan akan tiba waktunya nanti. Hati Bapa-Bapa kembali kepada anak dan hati anak kembali kepada Bapa. Itulah penutupan kitab Perjanjian Lama. Seluruh Taurat bicara ujungnya adalah kasih Bapa. Mau menyatakan bahwa Bapa mengasihi saudara dan saya. Makanya orang menyebut dia Everlasting Father, Bapa yang kekal. Yang berikutnya, Raja Damai. Raja Damai. Orang mengakui Yesus sebagai Raja secara pribadi. Artinya apa saudara? Yang memerintah sebagai Tuhan, sebagai penguasa. Ayat ke-6. Saya lewat ya. Ayat ke-6. Sebagai Raja, besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Raja yang dijanjikan ini, raja yang besar kekuasaannya. Besar kekuasaannya artinya begini saudara. Dia bisa memutuskan apapun juga. Berhak membuat keputusan perkara. Bahkan lebih berkuasa dari hakim mungkin yang bisa memutuskan perkara. Dia berhak menentukan semuanya. Dia berdaulat itu artinya. Berkuasa dan besar kekuasaannya sebagai Raja Damai. Saya mau sampaikan ini saudara. Kedatangan Kristus adalah kado terindah
buat kita. Amin saudara. Tuhan Yesus berkuasa memberikan hadiah yang sempurna, yaitu keselamatan bagi saudara, penebusan bagi saudara dan saya, pembebasan bagi saudara dan saya, pengampunan dosa untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus adalah hadiah yang terindah bagi saudara. Tuhan Yesus adalah hadiah yang sempurna bagi saudara. Tuhan Yesus datang bukan hanya bawa mujizat bagi saudara, tapi dialah hadiah itu. Dia itu sendiri hadiahnya, bukan hanya mujizatnya. Ia datang menjadi manusia. Ia lahir ke dunia sebagai manusia. Ia menyatakan kedatangan yang pertama sebagai manusia. Ia menanggalkan atribut kerajaannya sebagai raja. Dia datang menjadi hamba, menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Itu artinya merendahkan dirinya. Amin saudara. Ia menanggalkan atribut kerajaannya, yang sesungguhnya dia adalah raja kerajaan surga saudara, yang besar kekuasaannya. Apapun yang saudara minta, petisi yang saudara sampaikan kepada dia, dia berkuasa menentukan. Dia berdaulat menentukan. Ketika dia sudah menentukan, ketika dia sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup lagi pintu itu. Amin saudara. Ketika dia juga tutup pintu juga, tidak ada juga yang bisa membukanya. Karena begitu besar kekuasaannya di sorga dan di bumi. Sang Raja Damai yang memerintah, besar kekuasaannya. Tapi dia datang pertama kali sebagai manusia, merendahkan diri untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin saudara, dia datang untuk saudara. Dia datang untuk memulihkan hubungan saudara dan saya. Damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ini artinya kekal selama-lamanya. Saudara, tadi kita buka dengan Piala Dunia. Perayaan kemenangan tim Argentina. Ya, wah selama seminggu ini heboh. Tapi kelihatannya itu sebentar aja. Ya kan? Apalagi nanti setelah 4 tahun. Ya kan? Setelah 4 tahun udah ganti juara dunianya. Mungkin bukan Argentina lagi. Atau mungkin bisa juga Argentina lagi, kita nggak tahu. Ya kan? Tapi itu sementara. Tetapi ketika sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan, itu akan kekal selama-lamanya. Amin saudara. Itu akan kekal selama-lamanya. Sebagai Raja Damai, Yesus mendamaikan antara kita dengan Allah. Kita yang dulunya terpisah jauh dari Allah, telah didamaikan oleh Kristus bersama dengan Allah, Bapa di surga. Sehingga kita dapat menjadi anaknya. Sehingga kita bisa menerima ahli waris kerajaannya dan menjadi warga kerajaannya. Jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, di mana Yesuslah adalah rajanya. Tuhan Yesus memberikan jaminan penuh akan kesejahteraan, sukacita bagi warga kerajaannya. Ia memberikan jaminan penuh penyediaan bagi warga kerajaannya, dan ia memberikan harapan yang pasti bagi warga kerajaannya, yaitu kerajaan sorga saudara. Saya tutup dengan bagaimana pengalaman saudara bersama dengan Tuhan Yesus. Apakah kita menyebut dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai dalam kehidupan kita? Bagaimana pengalaman saudara sepanjang tahun 2022 ini? Banyak hal yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Atau mungkin ada pengharapan yang belum terjadi. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara, ketika pengharapan, doa dan mujizat saudara belum terjadi, ketahuilah ini saudara, bahwa kado yang terindah bukanlah mujizat. Kado yang terindah bukanlah terobosan. Kado yang terindah, yang sempurna bukanlah barang. Kado yang sempurna, ya kalau saudara diberkati, saya diberkati, kita diberkati dengan semua itu semua saudara, itu baru bungkus kadonya aja.
Ya. Itu kado, ya, itu kado benar. Tapi itu kan baru luarnya saja. Tapi yang penting adalah kalau saudara terima kado apanya? Bungkusnya atau isinya? Isinya dong, ya kan? Nah, coba nih saya kasih Herman kado nih. Mau nggak? Nggak mau, ini nggak ada isinya. Bungkusnya doang bagus, ya. Saudara mau terima gitu kado cuma bungkusnya doang? Nggak mau, saudara. Yang penting, saudara, apa? Isinya. Isi di dalam kado itu. Dan saudara, yang terpenting adalah isinya adalah Yesus Kristus, Tuhan. Dialah kado yang terindah buat saudara. Amin, saudara. Saya undang tim musik. Kita akan nyanyikan sekali lagi. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebelum tim musik nyanyi, saudara, saya akan bacakan satu lagi ayat. Yesaya 12 ayat 4 sampai 6. Pada waktu itu kamu akan berkata, bisa ditampilkan lagi slide-nya. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengah. Amin, saudara. Saya mengajak saudara kita bersyukur kepada Allah kita di minggu terakhir tahun ini. Kita panggil namanya penasehat ajaib, kita panggil namanya Allah yang perkasa, kita panggil namanya Bapa yang kekal, kita panggil namanya Raja damai, kita panggil namanya Immanuel, Yesus Kristus, Sang Raja kita, Tuhan kita. Mari saudara panggil namanya dan beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dan mari kita masyurkan namanya, bahwasanya namanya itu tinggi, luhur, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Katakan penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. sekali lagi. Orang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari katakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan bersama-sama penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari saudara pejamkan matamu. Dan saat ini saya mau katakan, Dia datang di dalam pintu hati saudara masing-masing. Apakah engkau mau menyambut Dia? Dia berdiri di muka pintu hatimu, dan Dia mengetuk pintu hatimu. Pagi hari ini saudara, mari jangan kita lewatkan hari Natal yang kudus ini. Dia berdiri di muka pintu hatimu pada pagi hari ini, dan Dia mau masuk sebagai penasehat ajaib, sebagai wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace dalam dirimu. Mari saudara, bukalah hatimu. Dia mau datang, Dia mau masuk menjadi Bapa buat saudara, menjadi penasehat ajaib buat saudara, menjadi Allah yang kekal buat saudara, menjadi juru selamat buat saudara, menjadi Tuhan buat saudara. Dan Dia mau berdamai denganmu pada pagi hari ini. Dia mau berdamai denganmu. Dia tidak marah sama saudara. Dia nggak akan usir saudara. Dia nggak akan hukum saudara. Jika saudara undang Dia, jika saudara sambut Dia masuk di dalam hatimu, Dia akan rangkul engkau. Dia akan peluk engkau. Dia akan pegang tanganmu. Dia akan tuntun engkau ke dalam kerajaannya yang kekal. Mari saudara, Dia mau hidup. Dia mau bersekutu. Dia mau engkau memiliki hidup yang kekal
selama-lamanya. Mari sambutlah dia. Sambutlah dia. Sambutlah dia. Dia mengetuk pintu hatimu saat ini. Bagi saudara yang mau membuka hati, semua mata dipejamkan. Saudara yang mau membuka hati pada pagi hari ini, angkat tanganmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku buka pintu hatiku. Aku menyambut Allah yang perkasa itu. Aku menyambut Bapa yang kekal itu, yang orang menyebutnya penasihat ajaib, yang orang menyebutnya Bapa yang kekal, orang menyebutnya Mighty God, Prince of Peace. Ini aku Tuhan. Ada saudara yang mengangkat tanganmu. Akui di hadapan Tuhan. Yes, saya melihat banyak tangan terangkat. Mari sambut dia. Mungkin kau baru pertama kali melakukan ini. Mungkin kau selama ini jauh dari Tuhan. Mungkin kau selama ini tidak merasakan kehangatan Bapa yang kekal. Engkau tidak merasakan kehangatan Raja Damai dalam hidup. Engkau tidak mengalami damai selama ini. Pagi ini kau akan mengalami damai sejahtera yang tidak berkesudahan itu. Kau akan mengalami pimpinan Raja Damai dalam kehidupanmu. Oleh karena itu sambutlah dia. Saudara bisa ikuti kata-kata saya. Saudara yang mau menerima Kristus, menyambut dia sebagai Raja, sebagai Tuhan, dan menerima karya keselamatan di kayu salib itu. Saudara ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, aku percaya pemberitaan firman-Mu pagi ini, nubuatan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, yang berkumandang pada pagi hari ini, di hari Natal pagi ini. Aku mau menerima, aku mau menyambut kelahiran Yesus Kristus. Aku menyambut kedatangan Yesus di dalam hatiku. Aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku mau percaya bahwa Engkau adalah Allah yang perkasa, Tuhan itu sendiri, yang datang untuk menyelamatkan aku. Ampuni setiap dosa pemberontakanku selama ini. Aku mau percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat aku percaya bahwa Kristus telah mati dan telah bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga bersama dengan Allah Bapa di surga. Dan saat ini Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepada Engkau. Aku menyambut Yesus Kristus di dalam hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita nyanyikan penasihat ajaib. Penasihat ajaib. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya mau berdoa juga bagi saudara yang sudah lama di dalam Kristus. Untuk saudara mengalami komitmen yang baru di dalam Dia. Sebagaimana engkau melewati hari Natal ini, biarlah hari Natal ini bukan menjadi hari yang biasa-biasa bagi saudara. Aku berdoa Tuhan untuk jemaat yang kau kasihi pada pagi hari ini.
Biar jemaatmu ini memiliki pengalaman yang personal, yang pribadi bersama dengan Engkau tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan. Mengalami Natal yang berarti buat mereka, sehingga mereka menemukan pertolongan demi pertolongan, pengalaman demi pengalaman, sehingga mereka lebih mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan aku berdoa untuk jemaatmu ini Tuhan, untuk jemaat berbuah-buah Tuhan, untuk mereka bersaksi, memberitakan kesaksian kepada bangsa-bangsa, ceritakan kebesaran Tuhan, kedahsyatan Allah kita, dan pertolongan dan mujizat, dan karya keselamatan kepada bangsa-bangsa. Untuk ada sukacita besar atas jemaatmu. Aku berdoa Tuhan, jemaatmu yang sedang letih lesu, yang berbeban berat, mereka sedang dalam kedukaan, aku berdoa sukacita Natal ini akan melimpah di dalam kehidupan jemaatmu. Sukacita damai sejahtera Natal ini akan melimpah di dalam kehidupan kami semua, di dalam nama Yesus Kristus, kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk berkat Engkau pada hari ini, di hari yang spesial, untuk kado yang sempurna yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan angkat kedua tanganmu dan arahkan kepada Tuhan, dan terimalah damai sejahtera kasih karunia ilahi dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.